Pagi bukan sekedar pergantian waktu, tapi tentang bagaimana cahaya menyapa Merapi dengan penuh kelembutan. Menghirup udara pagi di lereng Merapi, membiarkan kabut tipis memeluk raga, ada cerita yang dibisikkan melalui dinginnya udara, tentang kokohnya tebing dan jalan yang berliku. Selamat datang di Deles Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Explore di seluruh penjuru dunia. Semoga kalian dilancarkan rezekinya dan sehat selalu ya. Di pagi yang cerah dan berawan ini, saya akan ajak sobat-sobat semua olahraga virtual hiking di kawasan wisata Deles Indah, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten. Deles Indah adalah wisata alam pegunungan di lereng Gunung Merapi yang menawarkan pemandangan indah, udara sejuk, dan beragam aktivitas seperti hiking ataupun camping dengan daya tarik utama pemandangan langsung Gunung Merapi yang megah saat cuaca cerah. Wisata ini terletak di ketinggian sekitar 800 hingga 1300 meter di atas permukaan laut. Deles Indah menawarkan karakteristik medan yang sangat ideal untuk mengasah stamina dan teknik mendaki bagi pemula maupun profesional. Bagi seorang pendaki, menatap Merapi dari Deles Indah adalah seperti menemui kawan lama yang kini hanya bisa dipandang dari kejauhan. Ada getaran yang tak biasa saat mesin motor terus melaju dan sepasang mata langsung beradu dengan megahnya dinding kawah yang menganga di hadapan. Deles Indah adalah tempat di mana ego kita mengecil, namun rindu kita justru membesar, menyadari bahwa meski jalur pendakian mungkin tertutup oleh status alam, kecintaan kita pada puncaknya tetap tak tergoyahkan. Deles Indah adalah penawar rindu sekaligus sebuah janji bahwa suatu saat nanti jika alam kembali mengizinkan, kita akan kembali melangkah di punggungnya yang perkasa. Sampai di Gumukbangan sudah ada beberapa orang yang menawarkan tempat parkir, tetapi saya memilih untuk tetap parkir di atas karena agar lebih dekat jika jalan kaki menuju ke arah loket masuk. Oke Sobat Explore, kita sudah sampai di parkiran paling atas ya. Dan ini di jam transparan saya sudah menunjukkan pukul 6:60 ya. Mumpung masih pagi, kita langsung saja naik. Dan seperti biasa, pas perjalanan gunungnya terlihat. Pas sudah sampai lokasi, udah ketutup awan aja nih. Ya nggak apa-apa lah ya, yang penting kita tetap bisa menikmati alam. Oke, let's go menuju ke atas. Tanjakan pertama masih di jalan aspal. Di hari Senin lumayan banyak juga pengunjungnya. Bayar lokator sih mbah. Oh. Lah kan nek dhewe wong Klaten. Mari Mas. Dua orang. Untuk berapa orang? Dua. Berdua jadi 30, satunya 15.000 ya. Jalur
jalurnya ikuti petunjuk jalur trekking warna biru. Ya. Posnya nanti sampai pos 4 dan 5 itu arah pulang. Nanti pulang dari jalur aspal ya. Oke. Halo Kak. Start pendakian. Jadi sampai sini ada 2 jalur jalan setapak, kita ambil yang bawah. Ini sih kakak, Deles Indah. Oke, ini pertama kalinya saya eksplor ke wisata hiking Deles Indah. Tempat ini tepatnya berada di Kabupaten Klaten, Dusun Sidorejo, Kecamatan Kemalang ya. Tempat ini nggak cuma menawarkan rute hiking saja ya, ada juga tempat untuk camp, spot foto dan lain-lain. Di awal-awal kita sudah diberi jalan turun guys, habis nanjak dikit, setelah itu kita turun. Meski Merapi memilih berselimut awan, hijau pepohonan di sini sudah cukup untuk menyembuhkan. Ternyata berjalan tanpa melihat tujuan pun bisa seindah ini jika ditemani rimbun yang sejauh mata memandang. Awan mungkin menutup megahnya Merapi, tapi ia tak bisa menyembunyikan sejuknya udara dan asrinya hutan ini. Langkah tetap berlanjut karena keindahan bukan hanya tentang apa yang tampak di kejauhan, tapi tentang apa yang kita pijak saat ini. Woi, hati-hati teman-teman, jalannya licin. Soalnya tadi malam habis hujan. Woi. Merapi boleh tertutup kabut, tapi semangat tak boleh ikut surut. Menikmati setiap jengkal hijau di Deles Indah, tempat di mana riuh dunia sejenak kalah oleh suara angin di antara pepohonan. Pos 1 ke kiri. Jadi jalan menuju pos 1 ini banyak trek yang menurun ya daripada trek yang naiknya. Dari tadi jalannya turun. Kali ini jalannya lebih banyak menurun, mengingatkanku bahwa hidup tak selalu soal mendaki dan ambisi. Terkadang kita hanya perlu mengikuti arus, menjaga keseimbangan di antara rimbunnya pepohonan, dan menikmati setiap langkah yang terasa lebih ringan. Menemukan jalan mudah inilah cara alam memintaku untuk lebih santai menikmati perjalanan tanpa harus terengah-engah. Oke, kita sampai juga di pos 1 ya. Estimasi perjalanan menuju pos 1 sekitar 10 menitan ya. Jadi cepet banget. Trekkingnya enak banget. Dari tadi jalannya turun. Menuju pos 1 itu kebanyakan jalannya turun. Dan ini waktu sudah menunjukkan pukul 7.20 menit. Oke, kita langsung lanjut aja ke pos 2.
10 menit yang singkat untuk sampai di pos 1, dan langkah ini masih ingin terus menari menuju pos 2. Merapi mungkin masih betah bersembunyi di balik awan. Namun rimbunnya jalur menurun ini terlalu indah untuk dilewatkan. Terus berjalan menikmati sisa-sisa embun di antara pepohonan. Akhirnya ketemu juga sama trek yang menanjak. Awal menuju pos 2, jalannya menanjak ya teman-teman. Dan cuaca sedikit mendung, semoga aja nggak hujan. Akhirnya Deles Indah memberikan hadiah tanjakan menuju pos 2. Tanjakan ini seolah cara alam memintaku untuk kembali fokus. Setelah landai, pasti ada perjuangan yang harus diselesaikan di antara rimbunnya pepohonan. Akhirnya ketemu juga jalan terbuka. Di sebelahnya Deles Indah ini juga ada Kali Talang ya teman-teman. Sama juga itu wisata untuk hiking kecil-kecilan seperti ini. Di sebelah sana, sebelahnya pas. Sekitar 2 bulan yang lalu saya udah pernah ke sana. Ada juga videonya di channel ini, boleh dikepo-kepoin. Dan sekarang kita coba jalan terus trekking di Deles Indah ini. Kira-kira lebih sulit dari Kali Talang atau lebih mudah? Kita lanjut jalan terus sampai ke finish. Tak menyangka tanjakan tadi mengantarkanku berdiri di ketinggian 1221 mdpl. Pos 2 telah terlewati dan 5 menit istirahat sudah cukup untuk mengumpulkan tenaga kembali. Meski Merapi masih betah bersembunyi di balik awan, langkah ini siap menjemput pos 3 di tengah asrinya pepohonan Deles Indah. Kita istirahat dulu sejenak 3 menit atau 2 menit. Setelah itu kita lanjut lagi ke atas. Deles Indah adalah ruang kelas terbaik bagi kaki dan paru-paru, mulai dari turunan yang melatih keseimbangan hingga tanjakan yang menguji ketahanan. Setiap langkah menuju pos 3 ini adalah latihan terbaik untuk pendakian yang lebih besar nanti. Kita tahu-tahu udah sampai di puncak Argobelah nih. Inilah suasana di puncak Argobelah. Kita kesini hari Senin tanggal 22 Desember dan ini weekday, tapi ramai banget ya. Saya baru tahu kalau ini libur sekolah kayaknya ramai banget.
Akhirnya sampai di puncak Argobelah. Kami memutuskan untuk berhenti sejenak, membiarkan waktu mengalir pelan bersama kepulan uap kopi dan beberapa camilan. Puncak Argobelah pagi ini cukup riuh, penuh dengan tawa dan antrean mereka yang ingin mengabadikan momen. Kesabaran selalu punya upah yang manis. Akhirnya Argobelah kembali sunyi, memberikan ruang untukku berdiri di papan puncaknya. Di sini ditemani secangkir kopi yang mulai mendingin dan Merapi yang masih betah bersembunyi di balik tirai awan. Aku menyadari bahwa momen terbaik memang layak untuk ditunggu. Puncak bukan hanya soal pencapaian, tapi tentang bagaimana kita menghargai jeda. Kopi ini terasa lebih nikmat saat Merapi tetap menjadi misteri di balik awan putih. Di puncak Argobelah yang kini telah sepi, aku hanya ingin menjadi pendengar bagi bisikan angin di antara pepohonan hijau. Weh, masak apa brother? Masak daging sapi. Daging sapi pilihan. Pilihan mas. Ini apa ini? Itu iga. Iga sapi kok bentuknya aneh ya? Crispy. Iga crispy. Mana ini kopinya? Udah habis nih. Oke, kita turun. Tadi kita naiknya dari situ ya, dari jalan situ. Sekarang turunnya lewat sini kiri. Dilarang berlari. 1 jam yang berharga di puncak Argobelah telah usai. Kopi sudah habis, rindu pada sunyi sudah tuntas, dan kini saatnya melangkah turun. Oh, jadi turunnya ada tangga-tangga buatan ini. Habis turun kita naik. Ada juga tali. Pohon tumbang. Pohon tumbang. Akibat apa? Alam apa? Akibat orang. Oh, ternyata cowok semua. Kirain tadi cewek cowok. Siapa tahu memang berbuat. Kan nggak ada yang tahu. Terkadang dalam perjalanan kita baru menyadari sebuah kesempatan saat kita sudah memilih untuk melangkah pulang. Mengetahui jalan ini tembus ke pos 4 membuat perjalanan turun terasa berbeda. Di antara pepohonan hijau deles yang kian sunyi, aku belajar bahwa setiap akhir hanyalah awal dari rencana pendakian yang lebih tinggi.
Gimana fisik? Aman? Lanjut. Seolah tahu kami akan segera pulang, Merapi tiba-tiba menyingkap tirainya. Hanya sekejap, namun cukup untuk menghapus seluruh lelah. Sebuah sapaan singkat yang membuktikan bahwa puncak yang tertutup awan bukan berarti tak ada. Ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk menunjukkan megahnya. Alhamdulillah Sobat Explore. Tadi pas naik ke puncaknya Deles Indah di Argobelah, Merapi sudah full tertutup oleh awan. Dan saat kita mau kembali pulang, alhamdulillah kita diperlihatkan lagi Merapi walaupun cuma sedikit. Cuma pas kita pulangnya tadi menanjak lagi, tanjakannya lebih curam daripada pas kita berangkat. Nah, kali ini kita beneran turun. Ada niatnya mau turun mau pulang, tapi malah ketemu puncak lagi. Pemuda Jompo. Mudah jauh. Salam pulang. Ada YouTube ya, Mas? Ada nanti di subscribe Apa? Jelajah Explore. Jelajah Explore. Ya, Siap. oke. Nanti tak Nanti ngajak teman-teman oke. pada subscribe. Makasih. Siap. Ini nanti diupload. Di-upload. Sip. Dengan Mas siapa? Fakih. Fakih, IG-nya? IG-nya apa? @FAKIHUDN. Oke, siap. Cari. Siap. Mari. Mari, Kak. Mari Kakak. Jelajah Explore. Ya. Baru saja ingin melangkah turun setelah sapaan singkat Merapi di pos 4. Ternyata jalur ini masih membentang menuju pos 5. Oh, ternyata pos 5 itu ada di jalur arah pulang. Pos 5 200 meter lagi. Deles Indah seolah enggan membiarkanku pulang begitu saja. Di antara jalanan yang naik turun, ada undangan bisu untuk melangkah sedikit lebih tinggi lagi. Di pos 5, godaan untuk turun dengan nyaman lewat jasa ojek sempat menyapa. Namun, saya memilih untuk tetap setia pada langkah kaki sendiri. Karena bagi saya latihan mendaki bukan hanya soal sampai di atas, tapi tentang menuntaskan setiap tanjakan dan turunan dengan keringat sendiri hingga kembali ke titik awal. Menurun dengan perlahan, membiarkan setiap langkah bercerita tentang apa yang baru saja kami lalui. Tak ada lagi napas yang terburu-buru. Hanya ada jalan santai di bawah naungan hijau pepohonan. Kami tidak sedang mengejar waktu. Kami hanya sedang merayakan keberhasilan raga menuntaskan latihan hari ini. Pulang dengan ritme yang tenang, jalan santai ini adalah cara kami berterima kasih pada kaki yang sudah kuat menanjak hingga pos 5. Tak perlu tergesa-gesa, kami kembali ke hiruk pikuk kota, biarkan sisa perjalanan ini
menjadi jeda yang manis sebelum kembali ke realita. Garis finish di parkiran seolah masih menari di kejauhan. Di sisa perjalanan ini, kami belajar bahwa bagian tersulit bukan selalu tanjakan yang curam, tapi menjaga semangat saat langkah mulai terasa berat di jalan yang rata. No. Ternyata arah parkiran masih jauh, guys. Mangkate dhewe apa piye? Iki Sadange tiyang 3. Napa niku? Sing satu ki pun ketemu, terus sing duane iki diringan. Camping ground dan camper van. Sana arah turun ke parkiran. Lanjut. Perasaan turunnya lebih jauh. Lebih jauh daripada pas naiknya karena beda jalur. Akhirnya sampai juga di parkiran lagi, guys. Ya. Merapi hari ini memilih untuk memeluk sepi di balik kabut, mengajarkan kita bahwa yang indah tak harus selalu menampakkan wajahnya. Dales Indah tetap menawan meski sang tuan rumah enggan menyapa. Perjalanan hari ini bukan tentang melihat puncaknya, tapi tentang merasakan sejuknya di setiap sudut yang ada. Sampai jumpa di video berikutnya.